Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah anak-anak ibu, ketemu lagi dengan Bu Fat untuk belajar IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa, silakan. Selesai. Pembahasan kita hari ini anakku tentang energi dalam sistem kehidupan. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui pengamatan mampu membedakan jenis-jenis makanan sebagai sumber energi. Nah, sebelum terbentuk energi nanti ada prosesnya. Kita mulai yaitu tentang oksidasi biologi yang memproses makanan kita. Bukan sekedar memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida oleh paru-paru, tetapi bernapas atau pernapasan adalah proses pemecahan glukosa oleh oksigen yang terjadi pada makhluk hidup yang akan membentuk energi untuk aktivitas tubuh. Nah, skemanya bagaimana? Di sini ada karbohidrat ditambah oksigen akan diperoleh, yang utama adalah energi, kemudian zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air. Jadi, yang memerlukan oksigen adalah setiap sel tubuh. Nah, alat-alat pernapasan itu apa saja? Di antaranya ada hidung, kemudian tekak, tenggorokan, cabang tenggorok, kemudian alveolus, nah ini, dan paru-paru secara keseluruhan. Ini berikutnya, nah gambaran paru-paru kita. Mulai dari yang paling atas tadi setelah hidung ada laring, trakea, kemudian di sini ada paru-paru, jumlahnya 2 ya. Kemudian ada cabangnya, bronkus. Cabang-cabang lagi, bronkeolus, alveolus, dan ada selaputnya namanya pleura. Anakku, sekarang kita masuk kepada pokok permasalahan tentang zat makanan. Zat makanan kita itu yang bagaimana? Tentunya kita makan itu harus makanan yang bergizi. Karena tubuh itu sangat membutuhkan makanan yang bergizi. Apabila makanan kita tidak bergizi, maka akan menimbulkan sakit. Defisiensi atau avitaminosis. Jadi kalau kekurangan makanan dikatakan sakit atau defisiensi. Sedangkan tubuh bila terpenuhi dengan baik, maka dikatakan sehat. Ya, jadi bila makanannya bergizi, dimakan oleh tubuh, diperoleh tubuh yang sehat. Bila tubuh mengalami kekurangan makanan, maka akan timbul sakit atau defisiensi. Nah, ini contoh kekurangan makanan. Besar perutnya, tetapi dia bukan karena gendut, tetapi memang kelainan perutnya. Nah, makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana? Harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kemudian garam mineral. Nah, vitamin ini yang dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya sangat kecil. Namun, kalau kekurangan bisa menimbulkan penyakit. Jadi seperti itu. Kita mulai dari karbohidrat. Sumber karbohidrat itu segala macam bahan tepung-tepungan. Nah, di sini contohnya adalah jagung, kemudian ada kentang, ada roti, ini berarti gandum, ubi, kemudian singkong, ya. Itu semua adalah sumber dari karbohidrat. Yang selanjutnya adalah protein. Protein dikelompokkan menjadi 2 macam,
yaitu protein hewani berasal dari hewan dan protein nabati. Misalnya di sini ada telur, ikan, daging, ayam, ya, susu ya di sini. Kemudian kalau yang nabati berasal dari tumbuhan. Ini ada kacang almond, kemudian di sini ada wijen, ada susu kedelai, dan lain sebagainya. Nah, fungsi protein itu sendiri untuk apa? Sebagai zat pembangun, sebagai sumber energi, sebagai sistem imun kita, juga sebagai pemeliharaan tubuh kita agar selalu fit. Nah, bagaimana kalau kekurangan protein? Dalam jangka panjang akan menimbulkan yang namanya busung lapar. Ini gambarannya anakku. Ya, jadi sangat kurus. Nah, ini juga, ini adalah pada anak-anak biasa disebut dengan kwashiorkor. Nah, makanan selanjutnya adalah lipid atau lemak. Pasti kalian sering mengkonsumsi makanan-makanan seperti pada gambar. Yang donat, kemudian ayam goreng, ada kentang goreng. Nah, ini sebenarnya sumber lemak. Baik ada menteganya, ada coklatnya, kemudian di sini ayam, semua sumber lemak. Nah, sumber-sumber yang lain diantaranya kelapa, kacang-kacangan, kalau buah alpukat, butter, telur, produk olahan susu, jadi keju dan teman-temannya. Nah, perhatikan anakku, sumber makanan sehat, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayur, buah-buahan. Nah, di sini sayur-sayur lengkap. Nah, kalau di rumah, anak-anak ibu, kadang-kadang kalian tidak suka dengan makanan yang disiapkan oleh mama. Ya, padahal itu sumber makanan yang sangat sehat. Kalian cenderungnya yang sukanya yang instan-instan saja. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi, sumber makanan sehat itu adalah dari sayur-sayuran, dari ikan, dari tahu, tempe, buah, dan lain sebagainya. Karena kalau sumber makanannya sehat, pasti akan tubuhnya sehat juga. Nah, kita ingat atau kita rangkum pembelajaran kita hari ini, di antaranya makanan yang kita makan sehari-hari sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Fungsi karbohidrat, sumber energi. Protein berfungsi bahan enzim untuk menganalisis reaksi-reaksi biokimia. Fungsi lemak, pelindung tubuh, pelarut vitamin A, D, E, K, dan juga sumber energi. Selain itu anakku, ada yang pelengkapnya, yaitu vitamin, mineral, dan air sebagai pelarutnya. Kita ingat bahwa ada pepatah mens sana in corpore sano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi anak-anakku, kalau kalian makan makanan yang bergizi, tentunya jiwa kalian kuat dan tetap semangat dalam belajar. Demikian materi yang sudah Ibu sampaikan anakku. Untuk memahami lebih lanjut, anak Ibu bisa buka Google Classroom. Di sana sudah Ibu siapkan tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau masih belum paham, tonton lagi video yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Semoga kalian sukses. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.